Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis dari aspek keuangan. Aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis, investasi yang dilakukan dalam berbagai bidang bisnis usaha sudah barang tertentu memerlukan sejumlah modal uang di samping keahliannya. Modal yang digunakan untuk membiayai suatu bisnis mulai dari bisnis prainvestasi, biaya investasi dalam aktiva tetap hingga modal kerja. Secara keseluruhan, penilaian dalam aspek keuangan meliputi hal-hal seperti 1. Sumber-sumber dana yang akan diperoleh. 2. Kebutuhan biaya investasi. 3. Estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode. 4. Proyeksi secara neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan. 5. Kriteria penilaian investasi. 6. Rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Dilihat dari segi sumber asalnya, modal dibagi dua macam, yaitu 1. Modal asing atau modal pinjaman. Modal asing atau modal pinjaman merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan yang biasanya diperoleh secara pinjaman. 2. Modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik secara tertutup ataupun terbuka. Tertutup artinya biaya dari kalangan internal pemilik saham sebelumnya, sedangkan terbuka dengan menjual saham kepada masyarakat luas. Keuntungan menggunakan modal sendiri untuk membiayai suatu usaha adalah tidak adanya beban bunga. Seperti modal pinjam, perusahaan hanya berkewajiban membayar dividen yang diperoleh. Dana dari modal sendiri biasanya berasal dari setoran dari pemegang saham, dari cabang laba, atau dari laba yang belum dibagi. Biaya, yaitu biaya administrasi, provisi dan komisi, serta bunganya yang besar relatif. Kemudian, adanya kewajiban untuk mengembalikan pinjaman setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian sebelumnya. Perolehan modal asing juga relatif sulit karena diperlukan syarat-syarat tertentu sesuai dengan kebijakan pemilik dana. Keuntungan modal pinjam adalah jumlahnya yang relatif tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Di samping itu, dengan menggunakan modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen untuk sungguh-sungguh mengerjakan usaha yang dijalankan. A. Pinjaman dari dunia perbankan. B. Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan modal ventura, asuransi, leasing, dana pensiun, atau lembaga keuangan lainnya. C. Pinjaman dari perusahaan non-bank. 2. Modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara menggunakan saham baik secara tertutup ataupun terbuka. Tertutup artinya hanya dari kalangan internal pemilik saham sebelumnya, sedangkan terbuka dengan menjual saham kepada masyarakat luas. Keuntungan menggunakan modal sendiri untuk membiayai sesuatu usaha adalah tidak adanya beban bunga, seperti pinjaman modal perusahaan hanya berkewajiban membayar dividen. Perolehan dana dari modal sendiri biasanya berasal dari A. Setoran dari pemegang saham, B. Dari cadangan laba, atau C. Dari laba yang belum dibagi, D. Biaya kebutuhan investasi. Investasi adalah penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Jangka waktu investasi biasanya lebih dari 1 tahun, terutama digunakan untuk pembelian aktiva tetap. Komponen yang terkadang dalam kebutuhan biaya investasi biasanya disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan. Secara garis besar, biasanya kebutuhan investasi meliputi biaya prainvestasi, biaya aktiva tetap, dan biaya operasi. Secara umum, komponen biaya kebutuhan investasi adalah sebagai berikut. Biaya prainvestasi terdiri dari biaya pembuatan studi, biaya pengurus izin-izin, biaya pembelian aktiva tetap seperti
Aktiva tetap berwujud antara lain tanah, mesin-mesin, bangunan, peralatan, inventaris kantor, dan aktiva berwujud lainnya. Aktiva tetap tidak berwujud antara lain goodwill, hak cipta, lisensi, dan merek dagang, biaya operasional yang terdiri dari upah dan gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon dan air, biaya pemeliharaan, biaya pajak. Biaya-biaya lainnya. Sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan investasi dapat digolongkan modal sendiri atau modal pinjaman atau kombinasi dari keduanya. Pembiayaan untuk membeli aktiva tetap biasanya bersumber dari pinjaman jangka panjang. Hal ini disebabkan aktiva tetap digunakan pinjaman jangka pendek. D. Arus kas atau cash flow. Cash flow merupakan arus kas atau aliran kas yang ada di perusahaan dalam suatu periode tertentu. Cash flow menggambarkan beberapa uang yang masuk ke perusahaan dan jenis-jenis pemasukan tersebut. Cash flow juga menggambarkan beberapa uang yang keluar serta jenis-jenis biaya yang dikeluarkan. Laporan perubahan kas atau cash flow statement disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode tertentu serta memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaannya. Pada saat kita menganalisis perkiraan arus kas di masa dating, kita terhadap dengan ketidakpastian. Akibatnya, hasil perhitungan di atas kertas itu dapat menyimpang jauh dari kenyataannya. Ketidakpastian itu dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan untuk development proyek tersebut dalam beroperasi untuk menghasilkan laba bagi perusahaan. Jenis-jenis cash flow yang dikaitkan dengan suatu usaha terdiri dari 1. Initial cash flow atau lebih terkenal cash awal yang merupakan pengeluaran pada awal periode untuk investasi. 2. Operational cash flow merupakan kas yang diterima atau dikeluarkan pada saat operasi usaha. 3. Terminal cash flow merupakan uang kas yang diterima pada saat usaha tersebut berakhir. Kesimpulan, aspek terpenting dalam studi kelayakan bisnis adalah hitung-hitungan keuangan. Berapa keseluruh dana yang kita butuhkan, baik modal untuk investasi maupun untuk modal kerja. Berapa biaya administrasi dan berapa tingkat keuntungan yang kita dapatkan atau bahkan kemungkinan kerugian. Tujuan menganalisis aspek keuangan dari suatu studi kelayakan bisnis adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan. Baiklah, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.